Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vicky Gasanisa Putri NIM 1818003 dan kelompok saya yang beranggotakan Aditya Milendra NIM 18018-004 dan Gravita Kusuma Vidya Putri NIM 18018-047 akan mempresentasikan tugas teori bahasa otomata pertemuan 11 yang berjudul Penerapan Web Service dan Regular Expression untuk verifikasi alamat berbasis hasil penelusuran situs kode pos PT Pos Indonesia. Web Service. Web Service adalah berbagai jenis layanan aplikasi yang tersedia melalui jaringan internet menggunakan sistem pengiriman pesan Extensible Markup Language atau XML terstandarisasi dan tidak bergantung pada sistem operasi maupun bahasa pemrograman. Protokol web service terdiri atas 4 lapisan, yaitu yang pertama, service transport. Lapisan ini bertugas untuk mengantarkan pesan antar aplikasi. Salah satu contoh protokol service transport yaitu HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, yaitu protokol utama yang digunakan untuk pertukaran data antara web browser dengan web server. Yang kedua ada XML messaging. Lapisan ini merupakan sistem perpesanan yang berfungsi menyatakan pesan ke dalam format dokumen XML. Sistem perpesanan yang digunakan antara lain SOAP atau Simple Object Access Protocol, yaitu protokol pertukaran informasi antar komputer. Selanjutnya yang ketiga ada Service Description. Lapisan ini bertugas mendeskripsikan antarmuka publik dari suatu web service. Lapisan ini ditangani oleh WSDL atau Web Service Description Language, yaitu suatu tata bahasa XML yang menyatakan spesifikasi layanan web service. Yang terakhir ada Service Discovery. Lapisan ini bertugas memusatkan layanan ke registry umum sebagai sarana publikasi dan pencarian. Regular expression atau regex merupakan suatu metode yang sangat baik untuk memanipulasi data teks. Regex merupakan solusi masalah pengolahan teks yang kompleks menjadi otomatis. Regex menggunakan beberapa simbol atau karakter khusus untuk menotasikan pattern atau pola yang terdiri atas meta karakter dan repetisi. Meta karakter merupakan simbol yang digunakan sebagai penanda pattern, sedangkan repetisi merupakan simbol yang menyatakan pengulangan pattern karakter. Regex didukung oleh bahasa skrip PHP melalui pustaka PCRE atau Perl Compatible Regular Expression. Nah, di bawah ini tabel meta karakter regex pada PHP. Ada simbol garis miring, fungsinya mengawali dan mengakhiri atau mengapit pattern. Yang kedua, simbol V kebalik, fungsinya mencocokkan pattern yang terletak pada awal subjek. Yang ketiga ada gambar dolar, mencocokkan pattern yang terletak pada akhir subjek, itu fungsinya. Yang selanjutnya ada simbol titik, mencocokkan dengan karakter apapun kecuali baris baru. Selanjutnya titik bintang tanda tanya, fungsinya mencocokkan dengan karakter apapun termasuk baris baru. Simbol selanjutnya ada kurung kotak, membuka dan menutup definisi karakter class. Selanjutnya ada garis, simbol garis tegak, fungsinya tanda pemisah dari untuk opsi alternatif. Selanjutnya ada buka kurung, fungsinya membuka dan menutup sub pattern. Selanjutnya ada garis miring tapi kebalik, fungsinya karakter escape. Selanjutnya ada simbol kurung kurawal yang di dalamnya ada X, Y, fungsi pembilang repetisi dengan nilai minimal X dan maksimal Y.
Selanjutnya ada simbol tanda tanya, fungsinya pembilang repetisi minimal 0 dan maksimal 1. Selanjutnya ada bintang, fungsi pembilang repetisi minimal 0 dan maksimal tidak terbatas. Yang terakhir ada plus, fungsinya pembilang repetisi minimal 1 dan maksimal tidak terbatas. Situs kode pos PT Pos Indonesia atau KPPI merupakan salah satu layanan yang disajikan oleh situs PT Pos Indonesia. Situs KPPI menyediakan fasilitas penelusuran data alamat dan kode pos berdasarkan input lokasi dan kota. Gambar di bawah merupakan contoh tampilan penelusuran pada situs KPPI. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi, ini merupakan tampilan dari short kode yang dibangun dengan menggunakan HTML. Jadi, seperti inilah codingannya. Dan selanjutnya adalah tahap model sekuensial linear sesuai gambar, yaitu 1. Sistem informasi engineer dan modeling. Bekerja dimulai dari menetapkan kebutuhan untuk sistem elemen dan mengalokasikan kumpulan kebutuhan tersebut kepada perangkat lunak. Pada sistem menjadi penting tak kala perangkat lunak harus berinteraksi dengan elemen lain seperti perangkat keras, manusia, dan basis data. Yang kedua, analisis. Tahap ini fokus pada menggambarkan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, membangun dasar bagian perancangan perangkat lunak atau pemodelan data dan fungsi, dan membatasi serangkaian persyaratan yang dapat divalidasi saat perangkat lunak dibangun. Termasuk pula pendefinisian seluruh kebutuhan perangkat lunak yang nantinya akan dijadikan sebagai software requirement specification atau SRS. SRS merupakan dokumen yang berisi deskripsi lengkap mengenai apa kemampuan software tanpa menjelaskan bagaimana perangkat lunak akan melaksanakan kemampuan tersebut. 3. Desain. Perancangan perangkat lunak merupakan proses multilangkah yang fokus pada atribut program, perancangan struktur data termuka, dan fungsi atau algoritma. 4. Kode. Pada proses ini dilakukan pengkodean dari pemasangan dari proses perancangan menjadi kode program yang dapat dibaca oleh mesin. Yang kelima, tes. Saat kode program mulai dihasilkan, maka pengujian program dilangsungkan. Proses pengujian dilakukan untuk menemukan kekeliruan program dalam rangka memastikan input data menghasilkan output yang sesuai, serta memastikan seluruh fungsi telah bekerja dengan benar. Ya, jadi sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya Grafita akan melanjutkan presentasinya. Deskripsi fungsional perangkat lunak verifikasi alamat terdapat pada tabel di bawah, yaitu ada tabel SRS verifikasi alamat, di mana di dalam tabel ada kode SRS dan deskripsi. Kode SRS F01 berfungsi menampilkan dokumen FSDL, sedangkan kode SRS F02 berfungsi untuk verifikasi alamat. Pemodelan data VA dengan kamus data adalah sebagai berikut. Tipe alamat output sama dengan tipe alamat input plus tipe alamat search. Tipe alamat input sama dengan alamat input ditambah kabupaten atau kota. Tipe alamat search sama dengan alamat search plus kode pos plus kelurahan plus kecamatan.
alamat input string, kabupaten kota string, alamat search string, kode pos integer, kelurahan string, kecamatan string. Pemodelan fungsi VA menggunakan data flow diagram konteks diagram ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Struktur datanya ada indeks, tipe data, input, atau output. Indeks alamat input menggunakan tipe data string, input bisa digunakan untuk input atau output. Kabupaten kota menggunakan tipe data string, input, output. Alamat search menggunakan tipe data string hanya untuk outputnya. Kelurahan menggunakan tipe data string untuk output. Kecamatan menggunakan tipe data string untuk output. Kode pos menggunakan tipe data integer untuk output. Perancangan WSDL-nya ada di dalam tabel ini. Kalian bisa baca sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.